وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka ditimpakan musibah atau ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naqib bin Abdullah Segaf beserta Majelis Sorot mengucapkan selamat atas mengudaranya Aswaja FM PCNU Ponorogo. Semoga semakin maslahat, semakin berkah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaturkan selamat dan sukses atas mengudaranya kembali Aswaja FM, radio milik Nahdlatul Ulama yang menyapa masyarakat dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Ke depan kita tinggal nambah rubrik-rubrik kecil Islam sehari-hari, lifestyle, agar kemudian generasi milenial kembali mau mendengarkan radio, terutama mau mendengarkan isi dari rubrik-rubrik itu, sehingga peradaban Nahdlatul Ulama benar-benar tumbuh berkembang dan baik di Ponorogo. Selamat dan sukses untuk Aswaja. Buat para pengurus, para pimpinan, dan semua awak media Aswaja FM, ayo terus semangat, kita bangun peradaban Nahdlatul Ulama yang baik, yang jos, yang NU banget di Ponorogo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aswaja FM menyapa umat dengan Islam rahmatan lil alamin.
ومولانا محمد اللهم صل عليه ومولانا عدد في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور نور وطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب الله 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 صلى والملائكة الكرام على الحبيب إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب حاشا يضام حاشا يضام حاشا يضام من استجار بها وحاشا أن يغيب فإذا دعوت الله وإذا طلبت الله وإذا رجوت الله فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بمن رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بمن رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عودي ليحضر منك عودي أيا ليالي الرضا علينا عودي ليحضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Amung nyimpen ing awang-awang kapan iso kaleksanan. Ki apa to, Bu? Kok aja kawang barang ki ngimpi piye? Oh, niku lho Bapak. Sejatosipun kula niku pun kepengin sangat tindak dateng Mekah umroh sesarengan kali panjenengan. Tapi kek pripun lan daftare nggih datang pundi? Wis ngene ae, Bu. Ayo daftar wae ning NU cabang Ponorogo. Wis to, fasilitasnya komplit lan bener-bener terpercaya. Untuk mengobati kerinduan bersimpuh ke Baitullah, tunai ibadah umroh dan haji Anda bersama Asosiasi Bimbingan Haji dan Umroh NU Cabang Ponorogo. Bukan janji atau halusinasi, insya Allah siap mengantarkan Anda ibadah umroh dan haji yang mandiri. Anda akan dibimbing oleh para kiai yang mumpuni dalam praktek maupun teori yang akan menjaga, mengawal, membina dan memperkuat akidah jamaah umroh dan haji di tanah suci.
dengan fasilitas perlengkapan umroh, mutawif, dan pemandu yang berpengalaman, air zam-zam, makan 3 kali sehari menu Indonesia, ziarah di Makkah dan Madinah, serta masih banyak lagi yang lainnya. Segera daftarkan diri Anda di kantor cabang NU Ponorogo, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 60 Ponorogo. Telepon 0823 0229 9649 atau studio radio Aswaja FM Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Haji Nur Hadiah Nuri MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo mengucapkan selamat atas mengudaranya Radio Aswaja FM milik warga NU. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa yang memberikan gambaran bahwasannya warga NU terus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan informasi yang terbaik dan mengedukasi seluruh masyarakat dengan berikan layanan informasi kepada masyarakat untuk membuka wacana dan wawasan agar supaya nanti ke depan masyarakat itu menjadi lebih dewasa untuk menyikapi dan mendapatkan informasi yang terbaik. Apalagi kaitannya dengan dunia pendidikan, dengan mengudaranya radio Aswaja FM yang dimiliki NU ini, mudah-mudahan menggairahkan anak-anak untuk senang mendengarkan dari segala macam aspek informasi, mulai dari hiburan, pendidikan, agama, ekonomi, politik dan sebagainya, itu mampu disuguhkan di radio ini. Hingga harapannya nanti kompletlah sudah warga NU mengedukasi masyarakat melalui radio Aswaja FM ini menjadi lebih baik. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat dan memberikan perasaan dalam menyikapi perkembangan informasi yang terkini, sehingga warga NU khususnya atau masyarakat pada umumnya betul-betul menjadi dewasa untuk bisa membangun peradaban yang terbaik dan memberikan pendidikan untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbaik, sehingga menjadi warga masyarakat, warga negara yang terbaik, yang bisa menyikapi segala permasalahan sehingga terhindar dari problem-problem permasalahan yang ada, tetapi betul-betul menjadi dewasa dan memiliki pribadi yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100,9 Radio Aswaja FM menyapa umat dengan Islam rahmatan lil alamin yang dipancarluaskan dari gedung lantai 3 pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 60 Ponorogo. Selamat sore warga Nadine dan juga pendengar setia Radio Aswaja FM dimanapun berada. Ucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin di kesempatan sore hari ini untuk edisi hari ini, edisi hari Sabtu akhir pekan sekaligus juga akhir bulan di tanggal 30 September 2023. Ketemu dan jumpa lagi bersama saya Farhan. Nah, sore hari ini kembali program Basul Masail tentunya bersama dengan Lembaga Basul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo akan kembali hadir menjumpai warga Nadine semuanya. Seperti biasa kita ada 2 session. Session pertama yaitu bacaan kitab Tausyih ala Ibnu Qasim, dilanjutkan nanti session yang kedua yaitu tanya jawab agama. Untuk warga Nadine yang ada di kawasan Kota Ponorogo dan juga kota-kota sekitarnya yang mendengarkan menyimak di radio analog kita di 100,9 MHz Radio Aswaja FM, ataupun juga untuk yang mendengarkan di live streaming kita, juga kita ucapkan selamat sore, selamat bergabung dan selamat mengikuti program kita untuk sore hari ini. Yang ada di dalam kota maupun juga yang ada di luar kota Ponorogo, diucapkan selamat sore, selamat bergabung di sore hari ini. Yang ada di dalam negeri maupun juga yang ada di luar negeri, kita ucapkan juga selamat sore, selamat bergabung. Sementara untuk yang saat ini lagi buka-buka YouTube, Anda bisa bergeser juga langsung mendengarkan program Basul Masail untuk sore hari ini. Anda bisa cek di kanal YouTube-nya Aswaja FM Ponorogo, ya, Aswaja FM PCNU Ponorogo. Anda bisa bergabung di situ
Anda bisa menyaksikan siaran sore hari ini bersama narasumber-narasumber yang bakal akan menemani kita semuanya di sore hari ini. Dan untuk warga Nahdien yang ingin bergabung juga untuk sore hari ini, monggo silakan Anda bisa bergabung di via WhatsApp-nya, ada di nomor 082334232299 082334232299. Kita tunggu dan juga kita nanti untuk kebersamaan dan juga partisipasi untuk warga Nahdien semuanya yang akan mengikuti program kita, program Basul Masail bersama dengan Lembaga Basul Masail, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk sore hari ini kita sudah hadir dua orang narasumber yang akan menemani kita semuanya sampai nanti tuntas di pukul 17:30 jelang kumandang adzan maghrib untuk wilayah Ponorogo dan juga kota-kota sekitarnya. Dan segera kita sapa kita sapa ya. Kita sapa untuk yang pertama ada Gus Sofa gitu ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Gus? Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik saja Gus ya. Alhamdulillah. Sedikit sehat, meskipun terlambat tadi ya. Tapi gak apa-apa. Baik, terima kasih untuk Gus Sofa. Berikutnya untuk yang kedua ada Gus Nuha ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga Gus ya. Alhamdulillah. Tetap berpasangan ini ya. Soulmate. Soulmate-nya. Pasti. Baik, terima kasih ya untuk beliau berdua sudah hadir sore hari ini dan warga Nahdien pendengar setia Radio FM dimanapun berada. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sore hari ini ada dua session. Session pertama bacaan kitab Tausiah Ibnu Qasim dan dilanjutkan session yang kedua yaitu tanya jawab ya. Dan menyingkat waktu sudah beranjak sore, marilah acara sore hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memasuki untuk session yang pertama pembacaan kitab Tausiah Ibnu Qasim dari kemarin untuk beliau Gus Sofa, waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Asyafi wa Syekh Abi Suja Ahmad bin Huzan bin Ahmad Al-Asfani وصولهم وفروهم ومشايخنا ومشايخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa yajtanibu lan ngedoi wujuban kelawan wajib sapa qadil hajati wong kang nekani hajat, wa muridu qadaiha lan wong kang ngarepake nekani hajat. Al-mukallafu kang mukallaf wa waliyu ghairihi lan waline sakliyane mukallaf. Ngedoi istiqbalal kiblati ing madhep kiblat al-ana, kiblat al-ana ing dalam saiki. Wa ya utawi kiblat al-an iku al-Ka'batu Ka'bah. Yakinan kelawan yakin, audhannan utawa nyono. Madhep iku mau biwajhi kelawan wajahe qadil hajat ilahirihi bil bauli kelawan biwajhi kelawan wajahe qadil hajat muridu qada'ihal mukallaf wa wali ghairi niku qadil hajat teman biwujubihi kelawan wajibe qadil hajat biwajhi kelawan wajahe qadil hajat bil bauli kawan nguyuh awil ghaid utawa ngising wa illam yakun senajan ora ana apa istiqbal iku bi ainil khariji kelawan aine utawa kahanane perkara kang metu sesuatu sing metu. Wastidbarha lan mungkiri kiblat bijak lidhri kelawan dadekake gegere qadil hajat ilaiha maring kiblat bil bauli kelawan nguyuh awil hawaiti utawa ngising. Wa illam yakun senajan ora ana apa apa istidbar iku bi'ainil khariji kelawan
kahanane kharij kang metu. Terus istiqbal ambek istidbare iku mau fis sahra'i ing dalem ora-ora. Ayil fadha'i tegese ora-ora. In lam yakun lamun ora ana iku bainahu ing dalem antarane qadil hajat wa bainal qiblat lan ing dalem antarane kiblat ora ana apa satirun kang ngaling-alingi. Aukana utawa ana apa satir wujida tegese den temu apa satirun satir. Walam yablug lan ora tumeka apa satir thulutsai dhira'in ing 2/3 dhira. Au bal utawa tumeka apa satir huma ing sulutsai dhira. Wa ba'udalan adoh sapa qadil hajat anhu saking satir. Aksara haleluh akeh min salasati adruin katimbang saking telu pira-pira tira. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono dhira salasa dhira adru iku bidhira il adami kelawan dhira anak Adam kama barang kala kang dawuh sinten ba'duhum sebagian ulama ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini membahas tentang adab dan kewajiban-kewajiban di dalam apa itu mendatangi hajat atau badhe hajat ngoten niku lah ya. Terus tiang seseorang yang hendak melakukan hajat niku wajib tidak menghadap kiblat, wajib tidak membelakangi kiblat apabila memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, hajate niki di oro-oro atau di tanah lapang. Ya. Terus syarat yang kedua, antara orang yang hajat dengan arah kiblat tidak ada penghalang atau satir ngoten mawon. Terus mungkin untuk selanjutnya saya beri istilah satir ngoten nggih. Satir atau penghalang antara orang yang hajat dengan arah kiblat. Ngoten. Terus untuk selanjutnya bisa haram juga niku ya haram menghadap kiblat atau membelakangi kiblat niku apabila ada satir dan tingginya ini tidak sampai 2/3 dhira. 1 dhira itu 48 cm. 1 dhira 48 cm berarti kalau 2/3 dhira niki kira-kira ada 32 cm. Niki jajal. Bener ya. Jadi 1 dhira kan 48 cm. 48 kali 2 bagi 3 ya. 2/3 dhira. Iya. Berarti hasilnya 32 cm. Atau nggih mengke anu 48 kali 2. Nggih 48 kali 2 pinten niku? Dibagi 3. 96 terus bagi 3. Dibagi 3 32 nggih. 32 cm. Terus satir yang dibuat niki harus ada 32 cm. Ngoten. Au balaghahuma atau sudah mencapai 2/3 dhira atau 32 cm satir niku. Tapi jarak antara satir dengan orang yang hajat niki lebih dari 3 dhira. 3 dhira niku 144 cm. Ngoten nggih jaraknya. Nggih. Terus tidak boleh melebihi niku. Niki kalau satirnya hanya 32 cm nggih. Ngoten. Terus untuk kesimpulannya orang yang hajat itu tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat apabila memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, terus tidak boleh menghadap kiblat niku apabila tempat hajat niki tempat tanah lapang, ngoten nggih. Terus los ngoten lah nggih. Tanah lapang ngoten niku. Terus syarat yang kedua ini bisa haram juga niku apabila tidak ada satir antara orang yang hajat dengan arah kiblat niku. Niku tidak ada satirnya, tidak ada penghalangnya. Terus ada satir tapi tingginya kurang dari 2/3 dhira tadi. Ngoten. Nggih semisal piyambake hajat pipis nggih, pipis. Lah terus mboten enten satir yang tingginya niki 32 cm, maka itu juga haram. Ngoten. Tapi niki wae dengan catatan
di tanah lapang loh nggih hajate. Nggih. Tapi beda lagi kalau kasusnya sudah di bangunan khusus untuk kados kamar mandi kaya wonten niku. Niku nggih tidak harus, tidak napa ya untuk bangunan yang khusus ini berbeda dengan tanah lapang. Ngoten nggih. Jadi hukumnya berbeda. Nah, nanti ada pembahasan sendiri. Terus untuk selanjutnya yang haram lagi niku apabila antara arah kiblat dengan orang yang hajat ini ada satir tapi tingginya tidak sampai 32 cm. Satirnya tidak sampai 32 cm. Atau ada 32 cm tapi jarak antara orang yang hajat dengan satir itu lebih dari 3 dirok atau berapa tadi? 144 cm. Nah, terus di sini dijelaskan lagi yang dimaksud menghadap kiblat itu apanya sing madhep kiblat niku napa nih? Nah, di sini kalau di dalam tausyah itu dijelaskan yang menghadap kiblat yaitu wajahnya. Dan haram wajah niki menghadap kiblat niki saat dia kencing atau saat dia hajat. Ngoten nggih. Nah, terus tapi kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan yang menghadap kiblat yaitu farjinya, farjinya atau kelaminnya niku yang menghadap kiblat. Jadi saat pipis ngoten nggih, saat pipis nggih farjine niku nggih farji nggih menghadap ke kiblat. Ini farji mencakup kelamin laki-laki, kelamin perempuan nggih. Terus untuk selanjutnya membelakangi kiblat. Apa yang dimaksud dengan membelakangi kiblat? Yaitu yang dimaksud apa itu? Kekeril. Punggung ya. Punggung ini menghadap ke kiblat. Punggungnya menghadap ke kiblat. Ini namanya istidbar atau membelakangi arah kiblat. Terus niki juga haram ya asalkan tadi berada di tanah lapang, terus tidak ada satir atau ada satir tapi tidak tingginya ini tidak sampai 32 cm atau ada satir tapi jarak ada satir tingginya 32 cm tapi jarak antara satir dengan orang yang hajat ini melebihi 144 cm atau 3 dirok. Ya semoga bisa difaham. Iya. Ini hitung-hitungan ini. Terus untuk selanjutnya walhasilu utawi kesimpulannya utawi hasile iku annahu temen seduhune kelakuan iku la yustaratu ora den syaratake fi ardi satiri ing dalem lebare satir utawa ombone satir. Ora den syaratake apa ayya umma yen to mratani apa satir jami'a ma ing sekabehane barang tawajjah kang madhep apa ma ilal kiblati maring kiblat atau tawajjah kang madhep sapa qadil hajat ilal kiblati maring kiblat iku sawaun padha uga fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono keterangan la yustarat niku alqaimu utawi wong kang ngadeg wal jalisulan wong kang lungguh fala qada mongko lamun nekani hajat sapa qadil hajat atau ing hajate qadil hajat kok iman hale wong kang ngadeg la buddha mongko ora kena ora ayastura saking yen to nutupi sapa qadil hajat min surratihi saking udele qadil hajat ila maudhi'i qadamaihi maring panggonane delamaan lorone qadil hajat sianatan krana ngreksa lil kiblati maring arah kiblat wa ing kanat senajan ana apa al aurate iku tandahi tutup apa aurat lirubati maring dengkul falau kafa mongko lamun nyukupi apa satir hu ing qadil hajat dunatulutai dhira'in ing dalem kurang 2/3 dhira' kafa mongko cukup apa satir awih taja utawa butuh sapa qadil hajat ila ziyadatin maring tambahan ala thulutaini ing atase 2/3 dhira' wajibat mongko wajib apa ziyadah wala wistabahat lan namun serupa apa kiblatu kiblati alaihi ngatasé qadil hajat ya wajib mongko wajib apa al ijdihadu ijtihad kula haitsulas satra
ing dalem sekiranya ora ana tutup iku maujud lahu kedue qadil hajat. Terus ini kesimpulannya, jadi jika melihat tadi keterangan-keterangan yang sudah lewat, maka tidak disyaratkan dalam satir dalam segi napa niku lebare. Tadi kan yang dibahas tingginya satir. Tapi untuk lebarnya satir niki tidak disyaratkan harus lebare niki harus menutupi seluruh apapun yang menghadap kiblat, seluruh anggota yang menghadap kiblat. Tidak disyaratkan seperti itu. Jadi cukup yang disyaratkan niki tingginya dan jarak tadi. Jadi kan jaraknya kalau tingginya satir niki 32 cm, maka jaraknya tidak boleh melebihi 144 diro. 144 cm ya. Nggih, ngoten. Lah terus untuk selanjutnya napa niku penting satir niki bisa menutupi arah kiblat, ngoten nggih. Maksudnya satir niki bisa menutupi, kalau di dalam kitab ini ya, ini antara wajah dengan arah kiblat itu ada penutupnya. Nah ini dari bawah, ini buatan wajah itu sing ditutupi. Ini wajah itu sing ditutupi. Tapi kalau dalam kitab ini tuh yang tidak boleh menghadap kiblat ini farjinya tadi. Terus untuk selanjutnya apa niku? Terus niki baik dia itu berdiri atau duduk niku sama saja. Yang jelas yang disyaratkan nggih tadi tingginya niku dan jaraknya niku nggih. Terus untuk 32 cm jarak niki tidak boleh lebih 144 cm. Terus falau qada hajatau qaiman. Niki enten kasus nek enten orang yang hajat dalam keadaan berdiri, maka wajib menutupi napa niku menutupi surah. Jadi satire niki nggih, satire niki tinggine ngoten mawon. Satire niki tingginya ngantos surah-surah niku udel. Ngoten. Ila maudhi'i qadamahi. Dados tingginya niki mulai bawah ngantos udele. Tinggine napa niki wau satir. Nggih. Terus sebab untuk menjaga arah kiblat. Jadi nek ningali ibarat niki seakan-akan yang tidak boleh menghadap kiblat itu napa niki pusar ngantos ngandap. Dan terus intinya kan ini malah kembali ke tidak ada urusan dengan wajah. Nek ningali ibarat bawah niki. Terus wa in kanat al aurat tantahi pun nggih ya meskipun aurat niku ya katoke atau ujungnya nggih ngantos dengkul. Ngoten. Dengkul ya lutut. Mohon dimaklumi. Kalau kafahu dunatul tayyidirain kafa. Terus nek kapan dia itu cukup untuk tingginya tingginya niki kurang dari 2/3 dhira niku sudah mencukupi, maka ya sudah cukup. Terus semisal niki jaraknya mung gede nggih, umpami jarak antara satir dengan farjinya, jarak antara satir dengan orangnya niku tidak lebih dari 144 cm dan untuk tingginya satir niki kurang dari 32 cm kok cukup, ya maka itu sudah mencukupi. Niki prakteknya nggih jarak hajat dengan satirnya itu dekat nggih. Terus untuk selanjutnya awih taja ila ziyadatin, tapi jika butuh lebih dari 2/3 dhira maka wajib menambahi dari 2/3 dhira. Wajib ditambah nek itu memang diperlukan. Walau istabat. Terus orang yang hajat jika masih ragu ini kiblatnya neng dia, umpamanya masih ragu seperti itu, maka dia wajib ijtihad terlebih dahulu sebelum hajat.
diempet riyen hajate, terus piyambake wajib ijtihad dulu. Lah untuk zaman saat ini bisa lewat HP. Oh, Kompas kan saged niku. Kiblate ke sana. Nah, mungkin pas saya hajat ampun madhep kiblat. Terus harus mengetahui arah kiblatnya itu mana. Arah kiblatnya, misalnya kalau di sini arah kiblatnya barat, ngoten ya, arah kiblatnya barat, maka dia tidak boleh hajat menghadap ke barat atau membelakangi arah barat, ngoten ya. Terus kedah ijtihad terlebih dahulu niku ngantos yakin atau don. Walau habat namun niup apa rihun angin an yaminil kiblati saking arah kiblat, arah tengen kiblat, ya kan, arah kanan kiblat. Wa yasarihalan arah kiwane kiblat. Wa khasyalan patir utawa wedi sapa qadil hajat ar-rasyasa ing apa pletik. Ya pletik napa niku? Telek-telek. Nyiprat bisa nyiprat kaya ngoten niku nggih. Jaza mongko menang apa al istiqbalu madhep kiblat. Wal istidbaru lan mungkuri kiblat li darurati krana darurat. Fa in ta'azzara mongko lamun angel dadi udur ya kan. Alaihi ngatasi qadil hajat apa ghairuhuma sakliyane istiqbal wal istidbar. Wajibah mongko wajib apa al istidbaru mungkiri kiblat. Yang al istiqbala krana temen sedune madhep kiblat iku afhasu luweh banget. Anoten. Terus ini ada kasus lagi. Jika anginnya itu dari arah kanan kiblat, ngoten. Dan atau dari arah kiri kiblat, ya kan? Dan dia khawatir jika dia niku menghadap ke arah angin tadi, ya, menghadap hajat ini kok menghadap ke arah angin tadi, dia khawatir air kencing dan napa niku tinja-tinjane niki napa meletik nyiprat, maka boleh bagi dia hajat menghadap kiblat dan atau membelakangi kiblat. Ini bolehnya ini lid darurat karena darurat. Soalnya mungkin nek piyambake mboten madhep kiblat iki mungkin najis-najise malah nyiprat ya. Terus fa in ta'adzara, tapi jika dia niku sulit selain menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, maka dia wajib membelakangi kiblat. Ngoten ya. Li anal istiqbala afhasu, sebab hukum menghadap kiblat itu lebih banget dihati-hati. Wal bunyanu untuk selanjutnya ini akan diterangkan oleh kakak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bunyanu utawi bangunan fi hada ing dalem iki wujub ijtina bistiqbal qiblah ai fi wujub ijtina bistiqbal qiblati tegese ing dalem wajibe ngedai madhep kiblat wastidbalihan amrih mungkuri kiblat iku kasrohro iku kaya ora-ora bisyarti kelawan syarat al-madkuri kang den tutur ayul murad dadi tegese kang den hubungake baina salah tadi asya'a ing dalem antarane telu pira-pira suci-suci fayahrumu mangko haram apa al-istiqbalu madhep kiblat wal istidbal lan mungkuri kiblat visuali ing dalem pira-pira bentuk asalah tadi kang telu fa in wujida mangko lamun den temu apa satirun aling-aling minal qadami saking dalamaan ila surati al qadami awit saking dalamaan ila surati tumeka maring udel walam ya lan ora adoh anhu lan ora adoh apa satir anhu saking qadil hajat aksara ing dalem kang luwih akeh min salah sati adien saking telu pira-pira dewek lam yajib mangko apa al istinabu ngedoi bal yung dabu balik den sunake apa istinab apa yaku nulan ana apa kulun saben-saben suci mal istiqbal kang saking madhep kiblat wal istidbal lan mungkuri kiblat hina iden ing dalem kalane mengkono-mengkono lam yajib iku khilaful aula ilal binaa kejaba bangunan al muadda kang den cawisake liqada il hajati tamtu nakani hajat wasohra ala nororo al muadda kang den cawisake lidzalika tamtu mengkono-mengkono qadaul hajat bitikra liqada il hajati kelawan bolan baleni nakani hajat fihi ing dalem asohra au because didzalika utawa kan aja mengkono-mengkono qada fala hurmata maka ora ana haram iku maksud fihi ing dalem al muad il muaddi tegese ing dalem kang den cawisake ora karohata lan ora ana makruh iku maujud wala huwa lan ora ana utawi al muad iku khilaful aula
mutlakon kelawan mutlak. Ai wujida tegese padha uga den temu apa satirun aling-aling aula utawa ora wujida. Balaga padha uga tumeka apa satir sulusai dira ing 2/3 dira aula utawa ora balaga. Ba'uda padha uga adoh apa satir anhu saking qadil hajat bi aksara kelawan akeh min salah sati atuken saking 3/3 dira aula utawa ora ba'uda. Naam, ya bener jarene la hurmata. Yakunu ana apa kulun saben-saben suci minal istiqbali kang saking madhep kiblat wal istidbari lan mungkuri kiblat iku khilafal afdholi nulani kang luwih utama. Haitsu amkana ing dalem sekirane apa almailu condong anil kiblati saking arah kiblat bila masyaqatin kelawan tanpa poso. Wal bunyanu fi hadza tasahra'i bi syarti al-madhkur. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang aturan satir nggih. Terus sampun enten pembahasan tentang hukum menghadap kiblat, hukum membelakangi kiblat niku hukume haram kecuali jika ada satir. Ngoten. Satir juga dijelaskan secara detail sampun. Intine teng mriki niku namung Syekh Nawawi Al-Bantani nggih melalui kitab Fathul Qarib juga teng mriku ditegaskan bahwa untuk masalah ini bangunan hukumnya sama seperti sohro. Artinya ketika buang hajat niku di dalam bangunan niku hukumnya sama seperti buang hajat di tanah lapang sing terbuka. Ngoten. Artinya ketika di situ tidak ada satir yang memenuhi syarat sesuai yang tadi disampaikan, tingginya 2/3 dhira, jaraknya tidak boleh lebih dari 3 dhira. Niku kok ketika tidak ada satir yang seperti niku nggih sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka hukumnya haram atau dosa. Nggih. Niku yang pertama yang perlu ditegaskan di situ. Di sini harus memenuhi syarat yang tadi secara umum disebutkan ada 3. Ketika di dalam 3 bentuk itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka hukumnya haram. Fa'in wujida satirun, jika ada satir maka tidak wajib menghindari arah kiblat. Jika sudah ada satir yang memenuhi syarat, niku meskipun dia menghadap kiblat mboten dosa. Atau bahkan meskipun membelakangi kiblat juga tidak ada dosa dikarenakan sudah ada satir. Tapi sunnahnya tetap tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat juga tidak membelakangi arah kiblat. Sunnahnya seperti itu. Jika kok dia tetap menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka hukumnya khilaful aula. Khilaful aula niku intinya masih tingkatan mending daripada makruh. Ngoten. Illal binaa, kecuali ada satu tempat yang di situ secara mutlak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, baik ada satir atau tidak. Jadi di sini pengecualiannya illal bina al mu'adda li qada'il hajat, kecuali bangunan yang memang sudah disediakan, memang sudah disiapkan untuk buang hajat. WC kados ngoten niku, ketika kok WC-nya niki meskipun kamar mandinya atau toiletnya itu benar-benar luas. Ngoten, meskipun luas niku juga menghadap kiblat nggak apa-apa. Membelakangi kiblat juga nggak apa-apa, mboten sampai haram, mboten berdosa. Bangunan yang memang disediakan untuk buang hajat atau tempat terbuka, lapangan luas, memang di situ sudah disediakan untuk buang hajat. Niki maksudnya pripun kok enten lapangan yang luas atau tanah lapang yang luas kok disediakan untuk buang hajat. Jadi di sini yang dimaksud sohro al mu'ad lidzalik niku tempat yang memang di situ sudah dikenal untuk buang hajat. Berulang kali orang-orang kalau buang hajat di tempat niku. Jadi dengan tempat tanah lapang yang luas itu tadi yang memang sudah biasa digunakan untuk buang hajat, niku tidak diharuskan menghindari menghadap arah kiblat atau membelakangi arah kiblat. Artinya hukumnya seperti toilet tadi. Jadi meskipun dia menghadap arah kiblat atau membelakangi arah kiblat, niku hukumnya tidak haram, tidak makruh, juga tidak khilaful aula. Juga tidak khilaful aula. Di sini langsung dijelaskan secara mutlak baik ada satir atau tidak. Atau ada satir tapi tidak memenuhi syarat. Atau ada satir tapi tidak memenuhi syarat, niku hukumnya juga tidak haram, tidak makruh, tidak khilaful aula. Tapi khilaful afdol.
Jadi kalau melihat dari penjelasan ini, Syekh Nawawi niku punya pendapat kalau khilaful afdol niku lebih mending daripada khilaful aula, khilaful aula lebih mending daripada makruh. Ngoten. Jadi yang paling kalau tingkatannya itu mubah niku nggih biasa, artinya tidak menulayani, mboten menyelisih yang lebih utama, mboten ngoten. Niku mubah. Di tingkat di bawahnya ada khilaful afdol, tingkat di bawahnya lagi ada khilaful aula, di bawah khilaful aula ada makruh, di bawah makruh baru nanti ada haram. Niku ngoten. Dihukumi khilaful afdol jika dia masih mungkin menghindari arah kiblat. Ngoten. Kalau tidak mungkin menghindari arah kiblat nggih hukumnya mboten khilaful afdol. Wa jalan kejaba bikaulina kelawan dawe kita rupane al-ana apa ma ya barang kana kang ana apa ma iku kiblatan kiblat awalan ing dalem kawitane Baitul Maqdis kaya Baitul Maqdis kasohratihi tegese kaya watu gedine Baitul Maqdis fastibaluhu mangka utawi madhep Baitul Maqdis fastibaluhu lan ngungkuli Baitul Maqdis iku makruhun den makruhake wa tazulu lan ilang apa al-karahatu kemakruhan bima kelawan barang tazulu kang ilang bihi kelawan ma apa al hurmatu keharoman fil kiblati ing dalam kiblat. Terus tadi dijelaskan hukum haram di sini niku ketika dia menghadap ke arah kiblat yang sekarang. Berarti di sini mengecualikan kalau buang hajatnya niku menghadap ke arah kiblat terdahulu. Kiblat terdahulu niku Baitul Maqdis. Kalau dia menghadap kiblat terdahulu menghadap Baitul Maqdis atau membelakangi Baitul Maqdis maka hukumnya makruh. Nah, cara menghilangkan makruh di sini sama seperti cara menghilangkan haram di kiblat tadi. Jadi artinya cara menghilangkan ya harus ada satir di depannya yang tingginya niku minimal 2/3 tirok, jaraknya niku minimal 3 tirok. Jaraknya niku ini tidak boleh lebih dari 3 tirok. Wayajtanibu lan ngeduwi adaban krana adab adban tegese kelawan sunnas sapa qadil hajati wong kang guwak hajat walau ghairu mukallafin senajan iku ora mukallaf ngeduwi al-baula ing nguyuh wal ghaita lan ngising zada nambahi hu ing al-ghaid sinten asyarihu ulama kang nyarai li'annahu krana temen seduhune ghaid iku aula luwih utama bil karahati kelawan den makruhake fil ma'i ing dalem banyu arokiti kang meneng ayil mubahi tegese kang den wenangake awil mamluki utawa kang den miliki sapa lahu tertentu al walam ayanan ora dadi tertentu alaihi ing atase qadil hajat apa taharatu sesuci bihi kelawan ma amal musabbalu anapun utahi banyu kang den cawisake wal mamluku lan kang den miliki lighairihi tertentu liyane qadil hajat aulahu utawa kedue qadil hajat wala ayyana lan dadi tertentu alaihi ngatasi qadil hajat apa at-taharatu sesuci bi kelawan ma bi antahala gambare kelawan yen mlebu apa al waktu walam yajid lan ora nemu sapa qadil hajat bahu ing liyane ma fa hukum mongko haram alaihi ngatasi qadil hajat apa al-baulu nguyuh wal itu lan ngising fi dalem ma iku sawaun padha kana utawi yen toh ana apa ara kitu banyu kang meneng iku kalila kang sithik au kafiran utawa kang akeh illa ayyastabkhira jaba yen toh nyegara apa roket bihai sulatu afi kelawan sekerane ora sengit hi ing roket apa angfusu pira-pira ati bihalen kelawan tingkah lahalan ora ing dalem saknalika wala ma'alanan ora ing dalem mangsa kang bakal teka fala karahata mangka ora ana makruh iku maujud fihi ing dalem roket illa lailan ke dalem wektu wengi fayukrahu mangka den makruhake apa baul wal qaid wal karahatu ta'i kemakruhan fil laili ing dalem wektu wengi wal qalili lan banyu sithik iku asyadu luwih banget nggih. Niki topik terakhir yang untuk sore ini nggih. Jadi di sini itu dijelaskan bahwa
qadil hajat, orang yang buang hajat baik buang air kecil ataupun buang air besar niku disunahkan untuk menjauhi buang hajat di air yang diam, di air yang tenang, air yang tidak mengalir. Disunahkan seperti itu. Nggih. Walau ghairu mukallafin, meskipun pelakunya niku masih orang yang belum mukallaf. Meskipun pelakunya niku belum mukallaf, dia ada anak kecil di sungai ngoten kan. Terus niku buang hajat niku nggih ditegur. Sunahnya niku ada ditegur soalnya dia melakukan hukum makruh. Fil ma'i araqiti ayil mubahi. Hukum makruh ini dikhususkan untuk air tenang yang merupakan fasilitas umum. Air tenang yang ada di fasilitas umum atau air tenang itu miliknya dia sendiri, air miliknya dia, air haknya dia, dan masih ada air lain yang bisa digunakan untuk bersuci. Niku hukumnya makruh. Tapi hukum makruh ini bisa berubah ketika kemungkinan pertama air itu air yang khusus disediakan untuk selain buang hajat, maksudnya air itu khusus disediakan untuk bersuci atau untuk minum. Nah gitu. Yang pertama itu hukumnya nanti berubah jadi haram. Termalih berubah menjadi haram jika yang ia kencingi itu atau air yang dibuang hajat ini itu merupakan air milik orang lain. Niku jelas hukumnya juga haram. Termasuk hukum haram lagi niku air miliknya sendiri, tapi dia tidak punya air lain untuk bersuci kecuali air niku. Itu juga haram ketika dia buang hajat di air yang sesuai kriteria itu. Dikarenakan adanya cuman itu air untuk bersuci kok malah diuyui atau dikencingi atau dibuang hajat air besar niku wau. Fayahmu alaihi al-baulu wal ghaitu fihi. Sawa'un kana, baik air yang diam ini air sedikit atau air banyak. Itu hukumnya tetap makruh kecuali air itu sampai kadar istibhar. Air ini ku dianggap banyak sekali sampai nek baratan Arab ini ku nyegoro. Nyegoro niku bisa dikatakan temriki sekira orang-orang yang mengetahui keadaan air niku dia melihat banyaknya air, dia sampai tidak merasa jijik ketika ada orang yang di situ. Itu kadarnya seperti itu. Jadi memang benar-benar banyak sampai mungkin kayak danau ataupun sungai itu nggih kita perlu lihat luasnya sungai itu seberapa kan ngoten. Jadi perlu dibedakan. Sekira orang-orang tidak merasa jijik ketika melihat itu ngoten. Fala karohata, maka hukumnya tidak makruh ketika air itu sudah benar-benar banyak kecuali jika dilakukan malam hari. Ngoten. Ini dikarenakan di malam harinya mengapa kok tidak diperbolehkan? Nanti itu ada di bawahnya itu ada penjelasan kalau dikarenakan di malam hari niku merupakan tempat bersemayamnya jin. Niku ngoten. Jadi ilmu fikih niku tidak hanya memandang kondisi maksudnya alam kita ngoten lho. Juga ada beberapa pembahasan niku lebih mengarah ke menghormati alam sana ngoten lho, alam gaib ngoten mawon. Alam gaib. Jadi dikarenakan air di malam hari menjadi tempat bersemayamnya jin, ya kita sebaiknya juga nggak ganggu. Wal karahatu fil laili wal qalili asyaddu. Kemakruhan yang dilakukan di malam hari, maksudnya buang air kecil atau buang air besar yang dilakukan di malam hari dan air tenangnya, air yang diamnya tadi itu cuma sedikit, niku lebih makruh daripada ketika dilakukan di siang hari. Amal jari fayukrohu wallahu a'lam. Baik, terima kasih untuk Gus Sofa dan juga Gus Nuha yang sudah membacakan kitab untuk sore hari ini. Ya, kita break sebentar dulu nanti untuk beberapa saat. Nanti kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab ya untuk warga nanti semuanya. Monggo silakan untuk yang ingin bergabung di sore hari ini di program Basul Masail. Anda bisa gabung di via WhatsApp-nya di nomor 0823 342 3299 0823 342 3299. Kita tunggu kita nanti kebersamaan dan juga partisipasi warga nanti semuanya yang berada masih menyimak. Kita break dulu dengan hadirnya lantunan irama dari Habib Syekh yang kita hadirkan untuk warga nanti semuanya. Jadi pastikan aja tetap simak dan stay tune terus di 100,9 Radio Aswaja FM, menyapa umat dengan Islam, rahmatan lil alamin.
يا سيدا رسول يا طاهر يا غاية القصد وشاني
Terima kasih warga nanti pendengar setia Radio Aswaja FM dimanapun berada. Kita lanjut kembali sore hari ini di program kita, program Basul Masa bersama Lembaga Dakwah Lembaga Basul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo. Masih bersama dengan dua orang narasumber kita, masih ada Gus Sofa dan juga Gus Nuha yang akan terus setia menemani kita semuanya di kesempatan sore hari yang masih dengan penuh semangat luar biasa Bapaknya. Alhamdulillah. Apalagi sore hari ini bersama keluarga sekalian ya. Oke, legacy. Iya, penyiar radio masa depan. Iya, ada backsound di belakang. Baik, terima kasih. Ya, kita lanjut untuk sesi yang kedua untuk sore ini, pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar setia Radio Aswaja FM yang mendengarkan kita. Dan monggo untuk yang masih ingin bergabung juga, kita buka di nomor 082334232299, 082334232299. Ini satu pertanyaan dari Bu Ana yang ada di kawasan Jambon ini ya. Ini pertanyaannya, bagaimana ini hukumnya? Kalau tadi sudah sempat disampaikan terkait dengan satir ya, satir atau juga tutup. Nah, ini kasusnya adalah para bapak-bapak sopir. Nah, biasanya juga ini menghadap satir, tapi satirnya truk. Itu hukumnya gimana? Enggak. Satirnya truk besar ya. Enggak, udah memenuhi syarat itu. Dari sisi tinggi ataupun jarak, lah kan itu sudah. Enggak. Jadi memang untuk terkait hal itu, untuk masalah satir ini memang bebas, asalkan dia memang menyengaja, artinya menganggap kalau itu ya sebuah satir, kalau itu penutup. Kan kalau biasanya orang yang haja di situ sering nggak kepikiran tentang ini menghadap kiblat atau enggak, ini belakangnya kiblat atau tidak, yang dipikirkan penting ini nggak dilihat orang-orang kan nonton. Jadi dengan anggapan itu sudah menganggap bahwa truk yang ada di depannya itu sudah dia anggap sebagai satir. Jadi sudah terhindar dari hukum haram. Meskipun untuk yang utamanya ya ada yang lebih utama menghindari arah niku. Ngoten. Ada tambahan dari Gus Sofa? Untuk tambahnya niku kaitannya berkaitan dengan membuka aurat. Iya. Untuk membuka aurat ini mungkin
Kalau kaitannya boleh atau tidak menghadap ke truk lah katakan seperti itu, ya, baik itu nanti dia itu ternyata benar-benar menghadap ke kiblat, karena ya, dia itu ternyata benar-benar menghadap ke kiblat, tapi tadi kan ada satir truk itu sudah tidak masalah lah, maksudnya buatan atas haram karena buatan atas haram, tapi yang perlu diperhatikan niku kaitannya dengan aurat niku. Jadi sebisa mungkin dia kalau dia pun kepepet nanti ya, kepepet terus gak enak nopo niku, buatan enten toilet mana, buatan enten toilet akhirnya dia niku kencing teng wau deh. Tengban ya ban itu dia sebisa mungkin harus menghindar dari keramaian, ya. Sebisa mungkin harus menghindar dari keramaian, atau jika dia itu ternyata tahu wah nggak enten uang ya tinggal nih kita bisa mungkin harus menghindar dari pandangan seorang. Kalau ada temennya disuruh nutupin, ikut nyati ini, kalau gitu sakit, gaplang gitu ya. Pokoknya ada usaha untuk menghindari, menutupi agar menutupi aurat itu agar tidak terlihat oleh pandangan orang lain. Misalnya niku ya mari ke tempat umum niku. Kita sebisa mungkin harus pada dan sepi. Darurat ya. Kalau dia itu masih bisa mencari toilet ya, alangkah indahnya atau alangkah baiknya ya baiknya itu ngitung toilet mawon. Baik, itu jawabannya. Jadi darurat tidak sampai haram gitu ya. Nggih, intinya ngaten. Iya. Terus ini yang masih dengan kita, ini terkait dengan tadi di Tanah Lapang. Nah, di situ ada satu tempat ya, ada tanaman gerumbul. Nah, itu juga termasuk bisa jadi satir itu. Ya, itu gimana kuliah ini? Nggih. Kalau dari sisi menghadap kiblat atau tidak, niku ya hukumnya seperti tadi, bisa dianggap itu sebagai satir, nggih, dengan persyaratan tadi sudah dijelaskan nggih. Di tingginya itu 32 cm minimal. Dan jaraknya maksimal niku 144 cm. Jaraknya itu maksimal, tidak boleh lebih dari niku jaraknya. Terus tapi ada juga sisi lain yang perlu kita perhatikan, mantan, dikarenakan nanti ada pembahasan lagi. Adab niku tidak cuman sekedar menghadap kiblat atau tidak, nanti juga ada pembahasan menghadap arah matahari atau tidak. Nanti lagi juga ada pembahasan kencing di tempat-tempat yang biasa jadi persinggahan orang, itu juga ada pembahasan. Juga ada pembahasan lagi, kan tadi juga ada kencing di air yang diam. Termasuk lagi nanti ini juga ada pembahasan buang hajat di bawah pohon yang masih biasa berbuah. Itu kalau setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata yang dimaksud di situ bukan hanya pohon, tapi juga tumbuh-tumbuhan. Kan kalau pohon, kan ada pohon, ada tumbuhan, ada syajar, ada an-najmu, mantan. Kalau syajar niku pohon yang ada batangnya kan besar, kan nonton lah. Kalau ada juga tumbuhan itu yang gak berbatang. Ini kan kayak padi, jagung, semacam niku. Jadi niku ya masuk aman dari hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tapi nanti juga terkena hukum lain. Makruh dikarenakan ya tadi buang hajatnya niku di tempat atau di bawah pohon yang biasa berbuah atau tumbuhan yang memang masih bisa panen. Kalau tumbuhannya itu sudah ditinggalkan, dan nanti aman dari hukum makruh. Tapi kalau tumbuhannya tumbuhan bisa jadi hukumnya haram niku jika yang sampai di lahannya orang lain kayak ngoten niku mungkin juga ada hukum haram. Jadi kalau kita simpulkan dari beberapa penjelasan tadi, hukumnya ditafsil. Jika itu nanti di wilayahnya orang lain, hukumnya jelas haram.
Ngoten. Kalau di wilayahnya sendiri atau wilayahnya umum niku hukumnya makruh jika masih bisa dipanen, maksudnya ngoten. Terus hukumnya tidak makruh jika niku sudah kering atau nggih mboten diurusi. Sudah tidak diurusi. Ada tambahan lagi Gus lebih akhiri? Untuk tambahnya sebenarnya sudah cukup. Jadi untuk tambahnya ya perlu kaitannya dengan tadi kan jika apa itu hajatnya atau pipis hajat pipis hajatnya itu berada di lahannya orang lain jadi langsung haram kan ya. Nanti tentu itu ada ada bentuk memanfaatkan barangnya orang lain. Itu bisa dikategorikan dengan musuh. Jadi untuk alasan haram, kenapa kok haram ya? Itu miliknya orang lain. Coba untuk milikmu sendiri coba. Tanpa izin, tanpa izin saja. Iya. Kan mesti mangkel. Iya. Mungkin normal ya. Badan besar. Mangkel. Normalnya itu mangkel. Dan terus untuk alasan kenapa haram itu karena gosip atau memanfaatkan barangnya orang lain tanpa izin. Ya. Baik, ya, terima kasih untuk Gus Sofa, Gus Nuha yang sudah hadir kali ini karena juga keterbatasan waktu kita yang ada. Sekali lagi terima kasih ya untuk kehadiran beliau-beliau berdua. Insya Allah ketemu lagi bulan depan ya. Iya, ini udah akhir bulan kan. Iya, baik, insya Allah ketemu lagi di akhir bulan depan dan marilah untuk sore ini barokah doanya dulu untuk Gus Nuha. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafina wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilham al-malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtana wa faghfir ilaina inda hajatina ilaihi la tusirhu ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih untuk hadirat sore hari ini. Mari acara sore ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya Farhan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله يا كريم